Selamat pagi saudaraku yang berkati Tuhan. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Kita akan dikuatkan dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Dan tema renungan saya beri tema orang yang tergesa-gesa. Saudara, kita baca dalam Amsal pasalnya yang ke-19 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah saudara, pada zaman dahulu di sebuah desa di lurung Gunung Luwu, hiduplah seorang petani yang tidak pernah sabar. Suatu waktu ia merasa padi di sawahnya itu tumbuh sangat lambat, dan ia tidak sabar untuk segera melihat padinya itu tumbuh dan siap untuk dipanen. Nah akhirnya ia berpikir begini, jika dia menarik padi-padi itu ke atas, bukankah dia sedang membantu bertumbuhnya itu padi dengan cepat? Lalu dengan segenap hati si petani ini dia menarik semua padinya. Sesampainya di rumah, dengan bangga dia bercerita kepada istrinya bahwa ia baru saja membantu padinya bertumbuh lebih cepat. Nah, keesokan harinya ia pergi ke sawah seperti biasanya dengan tetap bersemangat saudara. Namun kemudian betapa kecewanya dia ketika dia melihat bahwa semua padi yang kemarin dia tarik itu sudah mati. Ia baru menyadari bahwa usahanya untuk membantu padi itu bertumbuh dengan cepat, malah padi itu sebaliknya dia mati, dan dia pun menderita kerugian yang sangat besar. Nah dalam Alkitab saudara pernah diceritakan tentang Saul, Raja Saul, yang dimana Raja Saul ini dia tergesa-gesa menggunakan pemikirannya, dan akhirnya apa? Dia mendapatkan penolakan dari Tuhan. Nah sebelum Saul berperang di Gilead melawan bangsa Filistin, Samuel sudah berpesan bahwa ia akan datang kepada Saul untuk mempersembahkan korban. Dan Samuel meminta Saul untuk menunggu ia datang untuk memberi instruksi. Nah namun yang terjadi, Saul tidak mengindahkan perintah Samuel maupun hukum Tuhan. Nah ia tidak sabar menunggu Samuel saudara. Ia lebih takut ditinggalkan rakyatnya daripada takut kepada Tuhan. Nah ketidaksabarannya ini membawa dampak yang sangat fatal. Tuhan menolak Saul sebagai raja. Nah dalam kehidupan kita pun kerap tidak sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Kita selalu mencoba untuk menolong Tuhan dengan memakai jalan kita, caranya kita. Ingatlah saudara bahwa salah satu ciri kedewasaan adalah ketika kita mengambil keputusan dengan tidak tergesa-gesa ketika pertolongan Tuhan rasanya tidak kunjung datang. Jangan kita tergesa-gesa mengambil jalan yang lain. Mari kita tetap menunggu hingga Tuhan itu menunjukkan jalan bagi setiap kita. Sebab tindakan yang tergesa-gesa bukan menyelesaikan masalah saudara, malah seringkali mendatangkan masalah yang baru. Nah saudara, mari kita mau belajar dari firman Tuhan di pagi ini. Sumber dari ketidaksabaran adalah tidak percaya. Nah, jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan mampu untuk menolong setiap kita. Kita akan menanti Dia dengan sabar, menanti pertolongannya. Nah, sedangkan tindakan yang tergesa-gesa ini adalah wujud ketidakpercayaan kita kepada kuasa Tuhan. Mari, tindakan tersebut hanya akan menggagalkan damai sejahtera yang seharusnya menjadi bagian kita. Nah, mari saudara, warga kerajaan Allah, umat pilihan Allah, mari kita sama-sama mau belajar untuk kita mau diatur oleh Yesus, Raja kita. Dengan demikian ada kepastian dan ketenangan ketika kita menghadapi segala sesuatu. Ketergesaan ini membuktikan ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah. Nah mari kita melatih kesabaran, kita mau tingkatkan pengetahuan dan kebijaksanaan kita, karena seorang yang rajin namun tanpa pengetahuan cenderung akan salah langkah. Dan sifat tergesa-gesa itu berasal dari setan, sedangkan kesabaran itu berasal daripada Allah. Mari kita disiplin untuk mengatur waktu, dan tidak disiplin ini seringkali juga mengakibatkan kita tergesa-gesa dan kualitas hidup kita itu menjadi menurun. Mari kita berdoa, minta hikmat Tuhan, kita minta kesabaran daripada Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatu, sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Terima kasih, biarlah perenungan firman Tuhan di pagi ini menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Kita dikuatkan, kita dituntun, dan hari demi hari kita diperbaharui oleh setiap pendengaran yang sudah kita dengarkan. Bukan hanya kita mendengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Tuhan berkati. Immanuel.